Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini adalah anggur Angelica ya, yang saya pecahkan butnya untuk menjadi tersier ya, yang saya oles Dormek beberapa waktu yang lalu. Begitupun dengan yang belakang sana ada Ninel ya, sama perlakuannya. Jadi semuanya itu membentuk tersier baru ya. Kalau yang sebelah sana itu tujuannya adalah foundation pruning, membentuk tersier baru. Kalau yang di sini ini adalah pohon yang memang dari awal dibentuk ini menggunakan bud ya. Karena tersier yang dibentuk dari tunas air hanya tumbuh ini aja, satu dan ini dua. Nah, sekarang budnya pun pecah, yang ujung dan ini juga pecah juga ya. Nah, jadi untuk tersier memang ada dua, bisa pakai tunas air, bisa pakai bud ya. Kemarin juga ada yang tumbuh buah di sini nih. Saya buang dulu karena fokus untuk membentuk tersier ya. Karena kalau biasanya ada buahnya, kalau dompolannya terlalu besar juga nutrisinya biasanya larinya ke buah juga ya. Jadi kalau tujuannya memang membentuk tersier dulu ya, maka kalau ada buah itu bisa dibuang dulu. Tapi kalau misalnya buahnya buah-buah bonus yang kecil-kecil itu kalau jadi itu biasanya nggak terlalu ngaruh ya. Sebenarnya seperti itu sih. Tapi kalau satu dompol biarpun jumbo ya, biasanya nutrisinya juga menjadikan nutrisinya terbagi-bagi ya kemana-mana. Tapi kalau kita fokus untuk membentuk tersier, maka kita memang harus fokus membentuk tersier. Jadi untuk kiat-kiatnya agar tersier ini cepat tinggi ya pada nantinya dan bisa serentak ya pertumbuhannya. Saat teman-teman lihat di sini ya, ada yang masih segini, ada yang segini, segini, ada yang paling dominan ya. Ada yang ini nih udah subur banget. Jadi yang pertama, saran saya kalau teman-teman baru tanam anggur dan proses pembentukan cabang, yang paling penting adalah menjaga cabang-cabang atau daun-daun ini dari serangan hama dan juga jamur. Karena kalau kita dari begini aja udah kena hama, kena jamur ya, ini akan fokusnya akan memperbaiki daun terus ya. Maka pertumbuhannya juga akan terhambat karena fotosintesisnya juga terhambat ya. Fotosintesis itu kan dihasilkan dari daun-daun yang sehat sehingga fotosintesisnya bisa berjalan dengan baik. Makanya yang paling utama memang itu ya, menjaga agar daun-daun ini tidak terkena hama dan juga jamur. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentu saja pemupukan ya. Kita harus rutin melakukan pemupukan di daun-daun seperti ini ya. Kita gunakan NPK, magnesium sulfat ya. Kalau bisa tambahkan pupuk yang tinggi fosfat ya. Seperti Ultradap, Saprodap ya. Nih contohnya tuh ada NPK campur Saprodap, campur magnesium. Bisa ditabur, bisa dikocor ya. Ini sebenarnya dikocor nih karena sisa-sisanya itu yang putih-putih itu adalah Saprodap. Nah, kemudian setelah pemupukan, kemudian perawatan daunnya dari hama dan jamur, yang paling penting juga itu adalah masalah ini. Ini adalah naluri dari pohon anggur. Di mana pohon anggur ini adalah merupakan tanaman rambat. Jadi, alangkah lebih baik kita gunakan rambatan agar tersier-tersier yang kita bentuk ini cepat merambat ke atas ya. Itulah karena memang secara alamiah mereka akan merambat karena ini adalah tanaman rambat. Jadi anggur merupakan tanaman rambat. Jadi kalau kita kasih rambatan akan cepat sekali menjalar ke rambatannya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti agar pertumbuhannya juga bisa dibilang serentak ya. Jadi nanti yang paling vigor ini ya. Kita hentikan pertumbuhannya. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan apikalnya atau pertumbuhan ke atasnya. Nah, semua pohon itu sama ya. Kalau apikalnya dihentikan, nanti nutrisinya akan lari ke sini. Batangnya akan semakin besar, but-butnya juga akan semakin besar, kemudian akan cepat tua juga ya. Nah, kalau di pohon anggur ini, saat kita hentikan dominasi apikalnya,
pucuknya ya. Nanti setelah kita dapatkan panjangnya, misalnya mau berapa ya, mau di para-para sekalian mau berapa itu terserah teman-teman ya. Kalau apikalnya udah dihentikan, istimewanya anggur ini nanti yang lain akan cepat manjangnya. Di saat apikalnya salah satunya yang paling vigor kita hentikan, nanti yang lain akan nyusul tingginya. Begitupun selanjutnya, yang lain nanti akan nyusul. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini ada Beauty Krasotka. Kalau ini tersiernya dibentuk dari tunas air. Lihat, ada 3 yang vigor ya. Nah, ini nanti sebentar lagi saya hentikan apikalnya. Di sini nih, saya potong di sini, saya buang ya. Tujuannya nanti agar nutrisinya bisa lari ke sini yang belum panjang dan yang masih pada bontot juga. Ini akan cepat nyusulnya. Itu memang seperti itu ya. Caranya seperti itu ya. Nutrisinya nanti akan terbagi-bagi pada tersier yang memang belum panjang. Nah, jadi itu tadi adalah hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Karena apa ya? Terutama ini serangan jamur ya. Kita kembali lagi ke bahas jamur lagi. Kalau ini tidak kena jamur, maksudnya kalau ini kena jamur, pertumbuhannya akan jelas terhambat, fotosintesisnya juga tidak berjalan lancar, maka biasanya akan stuck juga. Apalagi ini daun-daun yang muda seperti ini adalah kesukaannya para hama. Belalang dan kawan-kawannya ini sangat suka yang seperti ini. Karena ini adalah daun yang sangat cantik dan sangat menggoda ya. Makanya untuk hama-hama ini akan suka sekali. Sekali hinggap seperti ulat dan teman-temannya, pokoknya ini pasti akan habis ya. Karena kondisi anggur lagi cantik-cantiknya daunnya ya. Sangat mudah, bisa dimakan sama ini-ininya sekalian. Nah, nanti ada contohnya nih. Saya kasih tunjuk yang di sana, yang ninelnya. Itu ada yang dimakan belalang. Nah, ini contohnya nih. Ini ninel ya, yang barengan kemarin saya oles Dormek. Videonya ada ya. Buat yang ketinggalan, nanti teman-teman nonton aja di video ada ya. Pas saya oles Dormek untuk kedua jenis ini. Angelica dan ninelnya. Yang satu Foundation Prune, yang satu membentuk tersier ya. Dari bud, lihat. Kemarin padahal belum nih, masih seperti ini, segar-segar ya. Tapi lihat, pagi-pagi udah patah. Nah, ini apalagi nih kalau bukan belalang yang hijau itu ya. Ya nggak apa-apa sih. Nanti kita panjangkan ininya aja nih, tunas airnya. Jadi nanti kita lanjutkan yang tunas airnya kita naikkan ke atas. Ini nggak masalah ya. Itu adalah contohnya di mana daun-daun anggur yang sangat segar seperti ini adalah kesukaan para hama. Jadi yang namanya semprotan insektisida dan fungisida ini harus rutin ya, mulai dari seperti ini. Pemupukannya juga ya. Ya, baik teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Sebenarnya ini bukan tentang bagaimana agar tersier ini bisa cepat tumbuh ya, dan juga serentak juga, tapi mulai dari pertumbuhan ya, itu kita sudah perlakukan hal yang sama ya. Jadi kita harus selalu menjaga daun agar tidak terserang hama dan juga jamur ya. Agar ini fotosintesisnya ini akan selalu berjalan dengan baik ya. Jadi kalau daunnya sehat pasti pertumbuhannya juga akan baik. Di samping pemupukan yang juga rutin. Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto, Jawa Tengah.